Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Solihin, NPM 2188201033, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mengulas kembali pelajaran Bahasa Indonesia yang telah diberikan oleh Bapak Dosen Windu Diki Irawan, Magister Pendidikan. Peran Bahasa Indonesia. Pengertian bahasa. Bahasa adalah suatu sistem yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan dipakai masyarakat untuk berkomunikasi, kerjasama, dan identifikasi diri. Kata, diksi, dan unsur serapan. Pengertian kata. Kata adalah unit bahasa yang mengandung arti dan terdiri dari satu atau lebih morfem. Kata terdiri dari beberapa huruf dalam sebuah bahasa tertentu. Kata berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata, yang artinya konvensi, bahasa, cerita, atau dongeng. Fungsi dan peranan bahasa Indonesia dalam pergaulan. 1. Sebagai alat untuk berkomunikasi. 2. Sebagai alat untuk mengekspresikan diri. 3. Sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan sebagai pemersatu bangsa. Fungsi kata. Fungsi kata sebagai penyusun kalimat. Setiap kata mempunyai makna yang berbeda, dan makna kata bisa berubah sesuai dengan penggunaannya dalam sebuah kalimat. Untuk membuat kalimat yang efektif, maka dibutuhkan beberapa jenis kata sebagai penyusunnya. Jenis-jenis kata berdasarkan kategori. 1. Kata kerja atau verba. 2. Kata benda atau nomina. 3. Kata sifat atau objektiva. 4. Kata keterangan atau adverbial. 5. Kata ganti atau pronomina. 6. Kata bilangan atau normalia. 7. Kata penghubung atau konjungsi. 8. Kata sedang atau partikel. 9. Kata sapaan. Paragraf. Paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Yang dimaksud kalimat pokok adalah suatu kalimat yang berisikan masalah atau kesimpulan dari paragraf itu sendiri. Jenis-jenis paragraf. 1. Paragraf narasi. 2. Paragraf deskripsi. 3. Paragraf eksposisi. 4. Paragraf argumentasi. 5. Paragraf persuasif. Pengutipan dan daftar pustaka. Pengertian kutipan. Kutipan adalah proses peminjaman kalimat atau pendapat seseorang, pengarang, atau ucapan seseorang yang ahli dalam bidang yang sedang ditulis. Pengertian dan ruang lingkup karya ilmiah. Pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah suatu karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berbentuk ilmiah. Karakteristik dan syarat karya tulis ilmiah. 1. Mengacu pada teori. 2. Berdasarkan fakta. 3. Logis. 4. Objektif. Macam-macam karya tulis ilmiah. 1. Makalah. 2. Kertas kerja. 3. Laporan praktek kerja. 4. Skripsi. 5. Tesis. 6. Disertasi. Kutipan langsung. Kutipan langsung yaitu penulis menulis apa adanya teks yang dikutip, dan penulis tidak mengubah kata-kata atau ejaan yang digunakan dalam teks yang dikutip. Tata cara penulisan kutipan langsung kurang dari 4 baris. 1. Diintegrasikan atau disatukan dengan teks penulis. 2. Jarak antar baris spasi ganda 2 spasi. 3. Kutipan diampit dengan tanda kutip. 4. Akhir kutipan diikuti dengan kurung buka, nama singkatan pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat kutipan. Diakhiri dengan tanda kurung kutip. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah penulis menuliskan intisari dari pendapat yang ada di sumber kutipan. Cara penulisan kutipan tidak langsung. 1. Gagasan yang dikutip diintegrasikan dengan teks. 2.
jarak antar baris 2 spasi. 3. Tanpa penggunaan tanda kutip. 4. Diakhiri dengan tanda kurung buka, nama singkat, tahun terbit, dan nomor halaman. Diakhiri dengan tanda kurung tutup. Tata cara penulisan kutipan langsung lebih dari 4 baris. 1. Kutipan dipisahkan dari teks dengan jarak 2,5 spasi. 2. Jarak antara baris 1 spasi. 3. Kutipan boleh diapit dengan tanda kutip. 4. Akhir kutipan diikuti dengan tanda kurung buka, nama singkatan pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman, tempat kutipan, dan diakhiri dengan tanda kurung tutup. Daftar pustaka. Daftar pustaka memuat sejumlah pustaka atau sumber lain yang digunakan penulis untuk mendukung pendapatnya, membedakan pendapat dengan ahli lain, atau hanya sekedar memberikan informasi bahwa ahli lain memiliki pendapat yang tidak sejalan dengan pendapatnya. Daftar pustaka disusun melalui cara tertentu meliputi komponen berikut. 1. Nama penulis. 2. Tahun terbit. 3. Judul naskah. 4. Bentuk sumber informasi. Mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.